Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan entomologi hari ini, kami akan membahas mengenai tongyaet, vampir pohon yang gemar menyanyi. Kelompok kami dari kelompok 20, anggotanya saya sendiri, Denny Siti Samulandari, NPM 1950-4008, dan juga Alfitri Septiani, NPM 1950-4019. Tongyaet atau biasa disebut cengyaet adalah sebutan untuk segala jenis serangga dari ordo Hemiptera, subordo Cisadomorpha. Serangga ini mempunyai mata yang kecil dan terpisah jauh di kepalanya dan biasanya memiliki sayap yang tembus pandang. Tongyaet hidup di daerah beriklim sedang hingga tropis dan sangat mudah dikenali di atas serangga lainnya, terutama karena tubuhnya yang besar dan bakat akustiknya yang luar biasa dan seringkali sangat mudah dikenali. Di Indonesia, suara tongyaet yang nyaring akan muncul di akhir musim penghujan. Saat serangga ini mencapai tahap dewasa, keluar dari bawah permukaan tanah untuk melakukan ritual musim kimpoi. Seusai kimpoi, betina meletakkan telur di tanah, serangga ini mati. Tongyaet kadang-kadang dikira belalang atau lalat besar. Meskipun mereka tidak mempunyai pertalian keluarga yang dekat, tongyaet mempunyai hubungan dekat secara taksonomi dengan wering dan spittlebug. Di dunia ini ada sekitar 3.000 spesies tongyaet, meskipun banyak yang belum dideskripsikan. Selanjutnya ada klasifikasi ilmiah. Kingdom dari tongyaet ini, Animalia, filum Arthropoda, kelas serangga, ordo Homoptera, subordo Auxenorhyncha, dan familinya Cicadidae. Selanjutnya juga tongyaet ini dikelompokkan dalam dua familia. Yang pertama Tetragatidae. Ada dua spesies dari Tetragatidae ini yang telah punah, satu di Australia Selatan dan yang lainnya di Tasmania. Yang kedua ada Cicadidae. Famili Cicadidae dibagi lebih jauh ke dalam subfamilia Tetragatidae, Cicadidae, dan Cicadetinae. Mereka terdapat di semua benua kecuali di benua Antartika. Morfologi dari tongyaet ini adalah dapat hidup di daerah yang beriklim tropis. Secara morfologinya, panjang badan serangga ini mulai dari 0,8 sampai dengan 6,5 cm. Bentuk tubuhnya menyerupai lalat namun lebih besar. Ukuran tubuhnya sekitar 7 kali lipat dari lalat dewasa. Bentuk kepalanya pendek, melebar dan letaknya melintang. Tongyaet mempunyai sepasang mata faset yang letaknya terpisah jauh di kepalanya. Juga memiliki sayap yang transparan atau tembus pandang. Tongyaet ini juga memiliki badan yang tebal dengan dua pasang sayap yang berukuran 2,5 sampai 15 cm. Abdomennya terdiri dari 9 sampai 10 segmen. Pada umumnya, tongyaet ini berwarna hijau, muda atau coklat, tetapi kadang juga ada yang bermotif seperti batik. Walaupun serangga ini memiliki bentuk sayap yang besar dan kokoh, tetapi tidak bisa terbang jauh. Selanjutnya ada siklus hidup dari tongyaet. Yang pertama, Cicada muda nimfa menetas dari telur yang tersimpan di dahan pohon. Yang kedua, menetas kemudian jatuh dari dahan dan masuk lubang di tanah. Siklus kehidupan 17 tahunan dimulai. Yang ketiga, makanan berupa juveniles atau cairan akar-akaran yang memiliki nutrisi rendah sehingga Cicada berkembang sangat lamban. Yang keempat, setelah 17 tahun di bawah tanah, nimfa ke permukaan dan tinggal dekat pohon atau semak-semak memulai pergantian ke tahap dewasa. Yang kelima, Cicada dewasa muncul lari pelindung. Jantan dewasa mulai memanggil yang betina dengan suara yang bising. Yang terakhir, setelah kawin, Cicada betina meletakkan telur di dahan yang akhirnya menetas dan kembali ke awal lingkaran kehidupannya. Selanjutnya ada habitat dan zoogeografi tongyaet. Biasanya, tongyaet hidup di wilayah yang iklimnya sedang atau tropis. Terdapat di semua benua kecuali Antartika. Ketika musim penghujan, suaranya akan lebih nyaring. Terlebih jika sudah pada tahap dewasa, mereka akan keluar dari bawah tanah untuk melakukan perkawinan. Setelah melakukan kawin, uya-uya betina ini akan mati setelah meletakkan telurnya di tanah. Mayoritas serangga ini hidup menyendiri untuk mendapatkan ketenangan dengan menggali tanah sebagai tempat tinggalnya. Ketika waktunya tiba dan hari gelap, maka mereka akan keluar dari tempat persembunyiannya untuk mencari pasangan. Namun yang menakjubkan adalah dengan siklus hidup yang membuat mereka terhindar dari predator
yang akan memangsanya. Tongyaet memiliki siklus hidup yang tidak sinkron dengan musuhnya, yaitu masa 17 tahun dalam larva. Sedangkan musuh mereka memiliki 2 atau 3 tahun dalam siklus hidup mereka. Selanjutnya ada peranan tongyaet dalam perspektifnya dalam Islam. Tongyaet sebagai serangga tentunya juga memiliki peranan sama halnya dengan hewan lainnya yang ada di dunia. Hal ini seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 26, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Selanjutnya ada metamorfosis tongyaet. Pada masa perkawinan tongyaet yang diiringi suara bising ini biasanya dijadikan sebuah mitos oleh sebagian masyarakat bahwa akan berakhirnya musim penghujan. Namun pada kenyataannya ritual perkawinan tongyaet ini akan tetap terjadi meskipun pada musim kemarau. Selain berfungsi untuk menarik perhatian pasangannya, suara bising yang dihasilkan oleh tongyaet berfungsi pula untuk menakut-nakuti para pemangsa atau predator agar tidak memangsanya. Setelah masa perkawinan tongyaet usai, tongyaet betina akan meletakkan telur-telurnya melalui organ penyalur telur atau ovipositor dengan membuat celah pada batang pohon. Kemudian tongyaet betina tersebut perlahan akan mati. Ketika nimfa tongyaet telah menetas dari telurnya, maka nimfa tersebut akan jatuh ke tanah dan masuk ke dalamnya dengan menggali tanah tersebut menggunakan tungkai depannya yang pipih dan bergerigi. Faktor penyebab penurunan populasi tongyaet. Tongyaet langka lantaran habitatnya tergusur. Mereka menyukai hidup di daerah yang memiliki banyak pohon dan bertanah lembab. Sebab hampir seluruh kehidupan tongyaet dihabiskan di dalam tanah. Mereka menyantap cairan yang ada dalam akar-akar pohon sebagai makanan. Ketika pepohonan banyak ditebangi dan kondisi tanah kering kerentang, populasi tongyaet pun anjlok karena sulit bertahan hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada bulu dan suara. Setelah menjadi serangga, kineng tangis atau tongyaet ini yang bernama asli Kikada ini akan memiliki mata yang mengecil dan jauh dari permukaan kepalanya. Bulunya berwarna transparan dengan corak guratan khusus dan sedikit berbeda antara bulu tongyaet jantan dan betina. Corak bulu ini yang kemudian akan membedakan bunyi nyanyian mereka. Ketika tongyaet jantan bernyanyi, bunyinya sangat khas dan keras. Baik tempo maupun volume bunyi yang dihasilkan tongyaet jantan akan tergantung pada suhu udara di sekitarnya. Semakin panas, maka temponya semakin cepat, serta volumenya juga semakin kencang. Frekuensi suara tongyaet ini memang sangat khas, sehingga pada saat tertentu bisa mencapai getaran frekuensi 125 desibel yang mampu didengar oleh penderita tuli pada umumnya. Suara tongyaet jantan terutama bertujuan untuk memancing perhatian tongyaet betina dan mengusir tongyaet jantan lainnya. Bunyi yang dihasilkan tongyaet betina lebih menyerupai petikan jari tangan, namun itu cukup bagi tongyaet jantan untuk mengikuti arah suaranya. Setelah masa ritual perkimpoiannya, tongyaet betina segera bertelur dan meletakkan telur-telurnya di bawah tanah. Setelah itu, mereka akan segera mati. Tongyaet jantan dan betina memiliki penampilan yang serupa, namun keduanya tetap bisa dibedakan. Perbedaan pertama sudah disinggung di paragraf sebelumnya. Jika tongyaet jantan memiliki organ timbal, betina tidak memilikinya. Perbedaan kedua yaitu tongyaet jantan memiliki struktur pipih bernama opercula atau operculum di bagian bawah tubuhnya, sementara betina tidak. Dan terakhir, tongyaet betina memiliki ujung abdomen yang
lebih runcing dengan garis hitam panjang di bagian bawahnya. Bagian menyerupai garis-garis tersebut adalah ovipositor, saluran yang digunakan betina untuk mengeluarkan telur-telurnya. Yang selanjutnya yaitu ada deskriptif, teori mengenai bunyi yang dihasilkan oleh tongeret. Yang pertama ada bunyi. Menurut Search dan Zemansky, definisi umum dari bunyi yaitu sebuah gelombang longitudinal yang merambat dalam suatu medium. Bentuk dan cara menghasilkan gelombang bunyi dapat diilustrasikan dari getaran selaput atau diafragma, suatu pengeras suara. Yang kedua yaitu gelombang bunyi. Gelombang bunyi terdiri dari molekul-molekul udara yang bergetar merambat ke segala arah. Tiap saat, molekul-molekul itu berdesakan di beberapa tempat, sehingga menghasilkan wilayah tekanan tinggi, tapi di tempat lain merenggang, sehingga menghasilkan wilayah tekanan rendah. Gelombang tekanan tinggi dan rendah secara bergantian bergerak di udara, menyebar dari sumber bunyi. Yang ketiga yaitu ada jenis gelombang. Gelombang longitudinal selain gelombang transversal, terdapat juga gelombang longitudinal. Jika pada gelombang transversal, arah getaran medium tegak lurus, arah rambatan, maka pada gelombang longitudinal, arah getaran medium sejajar dengan arah rambatan gelombang. Yang selanjutnya yaitu pengaplikasian teori dengan artikel keunikan bunyi pada tongeret. Yang pertama ada komunikasi insekta atau serangga dengan gelombang bunyi. Setiap orang pada umumnya dapat mendengar bunyi jangkrik atau tongeret secara sadar, bahwa insekta relatif begitu kecil dapat mengeluarkan bunyi yang cukup keras. Suatu sinyal bunyi yaitu gelombang tekanan yang digerakkan oleh adanya getaran. Insekta juga mempunyai sinyal efektif dalam memancarkan bunyi dengan frekuensi yang lebih tinggi lagi. Unsur terakhir, suatu generator bunyi kerap kali berupa jenis pemandu bunyi, yaitu suatu struktur anatomi untuk mengarahkan dan menguatkan bunyi. Pemandu bunyi semacam itu mirip dengan kotak tertutup, keping pada belalang, atau trompet pada gangsir. Tongeret apabila suaranya terputus hampir sama dengan jangkrik. Rentang transmisi sinyal yang dapat didengar itu tergantung pada suhu, kelembaban udara, dan frekuensi sinyal. Jika suhu dan kelembaban udara dipertahankan secara konstan, maka makin tinggi frekuensi sinyal, makin besar juga penyerapannya di udara. Pada akhirnya, penerimaan sinyal bunyi sudah tentu membutuhkan telinga insekta. Hanya ada satu jenis mata insekta atau telinga mamalia, tetapi ada beberapa macam jenis telinga insekta. Ada dua bentuk telinga insekta yang paling lazim. Yang keduanya dikaitkan dengan struktur telinga manusia, yaitu reseptor rambut yang dilekatkan secara lentur. Dapat bergerak dengan pengaruh setiap getaran bunyi, terutama untuk mengukur gerakan, dan organ timpani menggunakan selaput untuk mencatat tekanan dan gradien tekanan. Apabila bunyi diterima dan ditafsirkan, insekta dapat menghasilkan bermacam-macam tanggapan yang meliputi daya tarik seks, pertahanan wilayah, dan perubahan lintasan terbang untuk mempertahankan kelompoknya. Yang selanjutnya yaitu ada rentang frekuensi gelombang bunyi pada insekta atau serangga. Dibandingkan perbedaan frekuensi yang dimiliki oleh manusia dan binatang, manusia memiliki rentang kepekaan akustik yang lebih pendek dan batas frekuensi atas yang relatif rendah, yaitu sekitar 20 kHz dengan menggunakan skala logaritma. Kita akan menggunakan istilah ultrasonik untuk menyatakan radiasi bunyi pada frekuensi di atas 20 kHz. Seperti pada gambar 1.1 di atas, yaitu ketergantungan frekuensi pendengaran untuk bermacam-macam binatang. Nah, pita gelap
Di atas yang menunjukkan tentang kepekaan terbesar, yaitu garis vertikal dekat 20 kHz menunjukkan batas frekuensi tinggi bagi manusia. Skala frekuensi yaitu sama dengan skala logaritma. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa insekta, khususnya belalang, mempunyai kepekaan di daerah rentang ultrasonik. Penggunaan sinyal-sinyal oleh insekta ini sebenarnya hanya dapat direkam dengan menggunakan rangkaian listrik dengan memakai sistem piranti elektronik. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.